Kali ini kami akan membahas tentang jenis-jenis konstitusi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi itu? Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga negara. Fungsi lembaga negara yang pertama yaitu parlemen legislatif. Yang kedua yaitu presiden atau eksekutif, yang ketiga pengadilan atau yudikatif, dan yang keempat lembaga independen atau penunjang. Selanjutnya ada beberapa jenis konstitusi. Konstitusi yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua yaitu konstitusi fleksibel dan rigid. Yang ketiga konstitusi derajat tinggi dan derajat tidak tinggi. Dan yang keempat konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu suatu konstitusi yang dituangkan dalam bentuk dokumen formal, sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam bentuk dokumen formal. Kedua yaitu konstitusi fleksibel dan rigid. Konstitusi fleksibel bersifat elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi rigid hanya dapat diubah dengan cara khusus atau istimewa dengan persyaratan yang berat. Jenis konstitusi yang ketiga adalah konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan konstitusi derajat tidak tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak memiliki kedudukan yang sama dengan konstitusi derajat tinggi. Sehingga persyaratan dalam mengubah konstitusi derajat tidak tinggi tidak sesulit ketika akan merubah konstitusi derajat tinggi. Yang keempat adalah konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Negara serikat didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintahan negara serikat dengan pemerintahan negara bagian-bagiannya. Pembagian tersebut diatur dalam konstitusinya atau undang-undang dasar. Nah, negara kesatuan sendiri adalah bentuk negara yang bersusun tunggal, baik dari segi penduduknya, wilayahnya, pemerintah maupun kekuasaannya. Indonesia termasuk negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi atau pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber daya dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal peraturan peralihan, dan 2 ayat peraturan tambahan, lalu diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal peraturan peralihan, dan juga 2 ayat peraturan tambahan. Sekian presentasi yang dapat kelompok saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.